Parlemen Eropa desak pengadilan ICC adili Israel. Of course, we will also discuss the important peace process. And we welcome all efforts towards peace and remain committed to a negotiated two-state solution. Hai para penonton Central News, sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan lanjut tekan tombol Super Thanks. Tombol Super Thanks ada di atas tombol subscribe. Jika Anda ingin mensupport channel kami menyajikan berita yang paling Anda tunggu-tunggu. Terima kasih. Komite Urusan Luar Negeri Parlemen Eropa mendesak Uni Eropa untuk membantu Pengadilan Kriminal Internasional ICC mengadili Israel atas kejahatan perang. Komite menyesali kemajuan yang terbatas dalam penyelidikan Pengadilan Kriminal Internasional terhadap kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan di wilayah Palestina yang diduduki. Kami berkomitmen untuk membantu Pengadilan Kriminal Internasional dan jaksa penuntutnya dalam memajukan penyelidikan dan penuntutan, kata komite tersebut seperti dilaporkan Kut Pers. Pernyataan itu menambahkan, pemukiman ilegal merupakan hambatan utama bagi kelangsungan solusi dua negara, termasuk perdamaian dan keamanan abadi. Parlemen Eropa menyerukan upaya baru untuk mengakhiri siklus terbaru kekerasan terkait pemukiman. Uni Eropa harus mempertimbangkan langkah yang secara khusus menangani perluasan pemukiman di tepi barat. Pernyataan menunjukkan keprihatinan tentang kebijakan dan bantuan keuangan Uni Eropa di wilayah Palestina yang dirusak oleh pemukiman ilegal Israel dan menuntut kompensasi atas pembongkaran semua infrastruktur yang didanai Uni Eropa. Rekomendasi ini akan diserahkan kepada Parlemen Eropa secara penuh untuk diadopsi secara keseluruhan dengan pemungutan suara yang dijadwalkan pada Juli mendatang. Setelah dibikin ciut Rusia, kini ICC atau Pengadilan Internasional di Belanda digeruduk dan dikepung pasukan Hamas. ICC tak henti-hentinya mendapat tekanan setelah standar gandanya untuk masalah Ukraina-Rusia. Kini pasukan Hamas mengepung seluruh gedung ICC untuk tidak menutup mata pada kejahatan rezim Israel yang telah menghabisi banyak warga Palestina, dan Zionis telah menjadi penjahat perang yang tak pernah diadili hingga saat ini. Gerakan Perjuangan Rakyat Palestina Hamas meminta Pengadilan Kriminal Internasional atau ICC untuk memberikan keadilan bagi korban terorisme pendudukan Israel dan melakukan penyelidikan resmi atas apa yang telah terjadi di Palestina. Dalam sebuah pernyataan pada Kamis 22 Juni dikutip dari Palinfo, Departemen Hukum Hamas menyatakan harapan rencana strategis yang diumumkan baru-baru ini oleh ICC dapat memberikan sarana hukum yang efektif dan pemulihan bagi korban terorisme Israel yang sedang berlangsung, terutama yang berkaitan dengan aktivitas pemukiman dan juga pembunuhan sistematis terhadap warga sipil Palestina. Pencapaian keadilan bagi rakyat Palestina sesuai dengan rencana strategisnya untuk tahun 2023 hingga 2025, ungkap pernyataan itu. Sebelumnya pada 14 Juni 2023, ICC resmi meluncurkan 4 rencana strategis untuk periode 2023 hingga 2025. Rencana tersebut menegaskan kembali janji untuk bertindak dengan integritas dan rasa hormat terhadap statuta Roma dalam semua aktivitasnya dan mengakui peran krusial stafnya dalam pencapaian misinya.
Masya Allah, pramugari asal Irlandia ini lantang sebut Tel Aviv sebagai Palestina dalam penerbangan. Para penumpang Yahudi ngamuk. Mengejutkan betapa beraninya pramugari asal Irlandia ini yang mengatakan pada para penumpang asal Israel bahwa pesawatnya tengah terbang menuju Palestina bukan Tel Aviv. Hal itu membuat para penumpang Yahudi yang tidak terima ngamuk. Hal itulah menjadi pukulan telak bagi Zionis karena pesawat sekelas Irlandia ini membuat sebuah dukungan tidak terduga bagi warga Palestina. Para penumpang Israel di sebuah maskapai ekonomi asal Irlandia, Yanair, dikejutkan ketika seorang pramugari mengumumkan Tel Aviv adalah Palestina pada penerbangan 10 Juni dari Bologna ke Tel Aviv. Kami tidak membeli tiket pesawat untuk terbang dan menghadapi opini anti-Zionis seperti ini dari staf pesawat. Yang kami inginkan adalah sebuah pengumuman bahwa Tel Aviv itu di Israel, kata seorang penumpang seperti dikutip Net News. Selama penerbangan, penumpang diberitahu berulang kali dalam bahasa Inggris dan Italia bahwa penerbangan mereka menuju Palestina, dan sesaat sebelum mendarat pramugari mengumumkan pendekatan pesawat ke Palestina. Beberapa orang Israel dalam penerbangan mengklaim bahwa mereka mengkonfrontasi pramugari tersebut, memintanya untuk mengklarifikasi dan meminta maaf. Padahal menurut penumpang, pramugari bukannya meminta maaf, malah merajuk dan menuduh penumpang telah membuat kegaduhan yang membahayakan penumpang di dalam pesawat. Ketika salah satu penumpang mencoba mempotret pramugari yang juga menyatakan bahwa Tel Aviv berada di Palestina, dia diberitahu bahwa dia akan ditangkap saat mendarat karena keluar dari kursinya untuk mengambil gambar. Namun hingga saat ini sang pramugari tidak peduli dengan ancaman para penumpang asal Israel tersebut.